Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perti Akulvita, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 3 Karangsari, Kabupaten Kendal. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Huswatu Nikma, saya mengajar di kelas 5 SD Negeri 3 Karangsari. Beliau ini nantinya yang akan saya observasi pada kegiatan pembelajaran yang akan beliau lakukan di kelas 5. Nah, sebelum melakukan observasi, akan dilakukan percakapan pra-observasi dan pasca-observasi pembelajaran. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nima? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vita, alhamdulillah kabar saya baik. Jadi begini Bu Nima, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi, yaitu percakapan yang dilakukan sebelum proses pembelajaran yang nantinya akan Bu Nikmah lakukan. Nah, percakapan pra-observasi ini dilakukan dengan tujuan mengetahui sejauh mana persiapan Bu Nikmah dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas nanti, untuk mengukur kesiapan Bu Nikmah. Gunanya supaya Bu Nikmah nanti lebih siap dan lebih percaya diri. Kemudian selain itu tujuan yang lain juga untuk menggali potensi yang sudah ada pada guru dan murid. Kemudian nanti akan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas, yang tentunya kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid. Seperti itu ya Bu Nikmah? Iya, Bu Vita. Ya, baik Bu Nikmah, langsung saja saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang nanti bisa Bu Nikmah jawab terkait persiapan proses pembelajaran di kelas. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran apa yang hendak Bu Nikmah capai dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan nanti di kelas. Oke, tujuan pembelajaran ya Bu Vita, kebetulan besok ya Bu Vita itu ada pembelajaran matematika. Saya materinya sampai debit. Jadi tujuannya nanti untuk yang debit itu yang pertama, melalui percobaan peserta didik dapat menghitung debit air dengan tepat. Terus yang kedua, dengan melalui percobaan nanti peserta didik juga dapat membandingkan besarnya debit air dengan tepat. Terus yang ketiga, nanti ada LKPD penugasan. Di situ peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan tentang debit dengan tepat. Itu sih Bu Vita. Baik, jadi melalui percobaan nanti siswa bisa lebih paham mengenai materi tentang debit air ya Bu. Iya. Betul. Nah, bagaimana area pengembangan yang akan pengembangan kompetensi siswa yang akan Bu Nikmah capai, di bagian mana yang ingin Bu Nikmah tonjolkan pada proses pembelajaran nanti? Ya, karena ini masih K13 ya Bu Vita, jadi ada area pengembangan dua area. Yang pertama itu pengetahuan atau kognitif. Nantinya siswa itu memahami tentang debit air, terus dapat menerapkan rumus volume untuk menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan debit air. Terus yang selanjutnya ada juga mereka menghitung debit air dari percobaan sederhana, melalui nanti ada botol, ada air sama gelas ukur dan stopwatch, membandingkan besarnya debit air sama mereka mempraktekkan bagaimana menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan debit air. Itu sih keterampilannya. Sepertinya nanti seru ini kelihatannya ya. Anak-anak terlibat langsung ya saat proses pembelajaran dengan praktek langsung cara menentukan debit. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih Bu Nikmah, bagaimana rancangan pembelajaran di kelas, misalnya seperti strategi pembelajaran, baik strategi maupun metode atau media yang kira-kira nanti akan digunakan di dalam proses pembelajaran di kelas terkait materi debit air ini. Oke,
Untuk gambaran pembelajarannya, saya merencanakan itu nanti strateginya. Untuk modelnya pembelajaran, saya menggunakan PBL Bu Vita. PBL itu Problem Based Learning, pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi nanti di awal saya memberikan masalah kepada anak-anak terlebih dahulu melalui tayangan PPT Bu Vita. Jadi ada video terlebih dahulu, terus nanti saya berikan pertanyaan pemantik untuk anak-anak yang nantinya masalah itu bisa diselesaikan dengan percobaan. Terus untuk metodenya ini gabungan Bu Vita, ada diskusi kelompok, tanya jawab, percobaan, sama penugasan. Sedikit ceramah dari saya mungkin nanti untuk menjelaskan yang ada di video. Terus pendekatannya nanti saintifik. Untuk medianya, selain media dari PPT yang nanti di dalam PPT itu ada video, saya juga menyediakan botol. Nanti kan ada 3 lubang yang berbeda, itu rencananya. Terus diisi air. Nantinya kan 2 anak itu dibagi 2 kelompok. Setiap kelompok itu dapat 3 botol dengan lubang air yang berbeda-beda. Maksudnya lubang itu diameternya yang berbeda-beda. Nanti airnya kan sama volumenya. Jadi nanti ada 2 percobaan. Yang pertama dengan itu air volume dengan lubang yang berbeda, debitnya berapa gitu kan, nanti dihitung. Terus selain itu ada gelas ukur juga untuk mengukur airnya biar sama 3 botol itu, manakah nanti yang airnya cepat habis. Jadi itu kan debitnya yang paling besar, seperti itu kita. Jadi ada satu anak dari setiap kelompok yang stopwatch, menjalankan stopwatch, jadi kan tahu waktunya. Yang lainnya ada yang ngasih air, terus ada yang mencatat itu berapa gitu, berapa waktunya. Terus nanti dibalik, kalau kita nyari ke volume, apakah benar dengan debit ini. Percobaan yang kedua nanti terus dibalik, volumenya itu segini, waktunya segini, apakah benar dengan rumus itu. Jadi nanti pertama anak itu dikasih semacam kayak brainstorming itu tentang debit di video seperti itu, volumenya rumusnya seperti ini, volume, kalau debit kan volume per waktu gitu sih. Iya, berarti nanti dalam pembelajaran kelompok ini nanti berbagi tugas ya dengan teman satu kelompok. Jadi setiap anak itu terlibat langsung, terlibat aktif, sehingga anak bisa menemukan sendiri bagaimana mencari debit. Betul sekali. Nanti LKPD-nya juga LKPD kelompok. Ya, bagus sekali Bu Nikmah tentang rencana dan strategi pembelajaran yang nantinya akan Bu Nikmah terapkan di kelas 5 untuk mata pelajaran matematika debit ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu Nikmah, kira-kira ini tadi kan rancangannya saya lihat sudah cukup matang dengan RPP yang sudah dibuat Bu Nikmah. Pelaksanaan pembelajaran itu akan diterapkan kapan nih? Kebetulan besok itu ada jadwal pelajaran matematika Bu Vita, jadi besok saya terapkan ke kelas 5 untuk jadwal matematikanya. Yang debit, dan materinya juga besok maksudnya sampai ke debit pas jadi. Oh ya, jadi besok waktu jam pelajaran matematika ya. Nanti insya Allah besok saya juga akan masuk ke kelasnya Bu Nikmah untuk mengamati jalannya proses pembelajaran dari awal sampai akhir ya. Jadi yang diharapkan nanti semoga tujuan pembelajaran yang hendak dirancang oleh Bu Nikmah akan tercapai melalui strategi yang tadi dirancang dalam rencana pembelajaran yang sudah dirancang tadi. Baik Bu Nikmah, sekian saja pertanyaan pra-observasi untuk kegiatan pembelajaran yang akan nanti Bu Nikmah lakukan. Semoga besok Bu Nikmah diberi kelancaran, tidak ada hambatan, dan anak-anak bergembira dalam proses pembelajaran, karena sejatinya proses pembelajaran yang menyenangkan itulah nanti yang akan membekas kepada anak. Ya, semoga sukses anak-anak
anak menjadi lebih paham dengan tadi strategi yang sudah diterapkan, yang akan diterapkan Bu Lima. Seperti itu aja Bu Lima. Iya, terima kasih. Sekian saja, terima kasih atas bincang-bincangnya pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Yang melakukan suaranya ya. Satu Nusa Satu Bangsa. Coba Bu Lima presentasi dulu. Adakah yang terjadi dari ini? Pembelajaran yang lalu nih, apa saja satuan volume? Ada yang tahu? Coba nih, Bu Lima punya tangga satuan yang paling atas. Ini iya. Masih ingat ya berarti selanjutnya. Coba nih, Bu Lima punya soal. Nah, soal ya, kita ingat-ingat ya, kuis. 2 liter sama dengan berapa sentimeter kubik? Biar kalian ingat 180 detik dijadikan menit berapa? Kita akan belajar tentang itu. Kita bikin dulu ya, tepuk semangat. Bisa siap? Tepuk semangat. Semangat. Pagi. Pelajaran lainnya. Coba diperhatikan. Nantinya kalian berkelompok akan melakukan percobaan. Yang pertama, dengan melakukan percobaan, kalian dapat menghitung debit air. Pernah kamu lihat aliran air? Coba sebelum Lima tampilkan, gimana masuk airnya? Di rumah, di mananya? Oh iya, di kamar mandi. Coba. Gerak, lagi gerak. Nah, ini Lima punya 3 gambar keran. Kira-kira nih, manakah keran yang paling cepat dalam mengalirkan air? Keran pertama, keran kedua, apa keran ketiga? Siapa yang mau jawab? Ya, maksudnya kenapa kok keran ketiga? Kali dulu video ini ya. Ini salah satu masalah yang ada di Indonesia tentang air. Nah, masalahnya tentang apa? Kalian amati dulu.
Krisis air bersih menjadi problematika klasik warga ibu kota, hampir selalu terjadi setiap tahun. Kasus kekurangan air bersih dan juga minimnya pasokan air minum dialami oleh sejumlah permukiman warga di Jakarta Utara dalam 3 bulan terakhir. Berharap segera ada solusi jangka panjang, karena mereka mengaku tetap rutin membayar tarif PAM meski pasokan air tak seperti yang mereka harapkan. Dari Jakarta, Airnya krisis itu berarti airnya iya sulit bisa keluar ya mas. Ini ada yang beli air, kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan dalam mengisi biji air? Menurutmu dengan ini punya botol segini, ini berapa? Ini 1 liter. Pas, betul? Lebih? Ini tuh 1 liter. Nah, kalau setengahnya, kira-kira kalau memang mengisi setengahnya berapa? 1 menit. Biasanya berpublik, sentimen berpublik atau bergerak. Waktu dinyatakan dalam satuan detik, menit atau jam. Secara cerdas, untuk menghitung detik, mari kita kembali gunakan segitiga adanya. Pada segitiga ini, bagian atas ada V dan bagian bawah ada D dan T, di mana V adalah volume, D adalah debit, dan T adalah Kelompok 1 ya, kelompok langkah-langkahnya, ayo dibuka bareng-bareng. Ya, ya diamati dulu. Nih, APD-nya diamati. Air bersihnya kenapa? Kurang. Ya, supaya di rumah masih itu tahu kan? Nah, tadi jangan buang sampah di sungai. Itu termasuk kewajiban apa tanggung jawab? Kira-kira tanggung jawab aja untuk kalau kamu menjaga kan kamu punya hak. Terus kamu harus melaksanakan kewajiban. Terus tanggung jawabmu. Ya, kamu buat pertanyaannya dari kalimat tanya. Kalimat tanya
presentasikan di depan sini bersama kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok Gimana perasaanmu belajar dari ini? Senang, benar? Benar, ayo. Tapi apa susahnya? Terus apa sih kendalanya? Kendala itu kesulitan yang kamu alami ketika belajar. Kendalanya caranya ya kan terus waktunya selanjutnya nanti tema 4 atau tema 1 pembelajaran 4 ya masih sama dengan sharing belajar tema yang pembelajaran pelajaran hari ini dari Prima. Sebelum pulang ada selamat sampai rumah kita berdoa siapa yang mau berdoa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferti Aktivita CGT Angkatan 9 dari SD Negeri 3 Karangsari. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi ditemani oleh rekan saya Ibu Fatunina, dan yang spesial kali ini saya didampingi oleh Pelajar Praktik Angkatan 9 Ibu Sri Sujati LPD. Langsung saja kita mulai percakapan pasca observasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nikma. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kemarin kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi. Kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Tujuan dari kegiatan pasca observasi ini merupakan rangkaian dari kegiatan supervisi akademik, di mana nanti kita akan mengetahui, mengevaluasi dan merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah diterima lakukan sebelumnya terkait kegiatan yang sudah saya observasi sebelumnya, seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana ini Bu perasaan Bu Nikmah ketika proses pembelajaran kemarin berlangsung, kemudian bagaimana perasaannya Bu Nikmah?
Iya. Apa Bu Mima juga merasa tujuan atau lingkup pengembangan materi tersebut sudah sampai atau sudah mencapai tujuan dalam proses pembelajaran itu sudah terpenuhi? Ya, alhamdulillah kemarin ketika selesai pembelajaran kan saya masih alhamdulillah dari 10 anak itu 8 anak sudah mengalami, ada yang bisa menghafal basic yang 2 itu paham rumusnya, cuma untuk menghitungnya masih kesulitan apalagi jadi nanti selanjutnya akan saya Beberapa masih ada. Kalau di rating atau di skor Mima, proses pembelajaran yang kemarin Mima lakukan itu jika di skor atau rating dari 1 sampai 10, kira-kira pada proses pembelajaran tersebut pada posisi mana ya? 1 sampai 10 di rating itu ya pada posisi berapa? kalau saya ya di posisi 8. Iya. Karena kan semuanya anak juga sudah ada, cuman ada kesulitannya di yang proses belajar. Anak juga maksudnya kolaborasi dalam berbagai kelompok juga sudah terlihat. Isi airnya, terus ada yang batu, ada yang waktunya kan mereka juga apa itu namanya percobaan. Ini kolaborasi antar teman juga Peran tiap-tiap anggota kelompok sudah terlihat ya. sudah aktif ya, Sebenarnya Mima dari memberi skor 8. Kira-kira sudah puas apa belum? kalau puasnya sih belum, karena masih beberapa anak yang itu tadi jadinya belum sempat mengguna. Mungkin paham, oh ini rumusnya seperti ini, cuma untuk pengaplikasiannya ke soalnya cerita atau apa itu kan masih Selain hal tersebut, kira-kira ada hambatan lain tidak dalam proses pembelajaran kemarin yang Mima temui? kalau hambatan ya itu tadi yang beberapa anak ya, terutama 2 anak itu kan nyuwun sewu untuk kemampuan matematikanya juga maksudnya kok dimaksimalkan sama yang peserta didik lain kan tidak semaksimal yang peserta didik lain. Jadi itu hambatannya masih ada 2 apa ya, belum maksimal untuk perannya dalam itu mau dalam menyelesaikan masalah, jadi masih ada ketergantungan sama anggota kelompoknya yang masih hambatannya sama, karena itu kan menghitung matematika jadi ada sedikit rasa bosen sedikit di akhir pas menghitungnya. Tapi kalau untuk pas evaluasi atau apanya mereka sudah sebenarnya, karena kan saya selingi ice breaking yang sederhana seperti itu. Kemudian ada lagi nggak yang perlu ditingkatkan ke depan proses pembelajaran selanjutnya? Kalau untuk yang ditingkatkan mungkin saya akan memaksimalkan yang pembelajaran asik, karena tadi FP saya memang saya muat itu ada sedikit prosesnya, dimana tadinya yang saya pertama kali saya putarkan video untuk anak-anak memahami tentang rumus diri. Setelah itu kita lakukan percobaan kan
tapi yang untuk modul dan program jadi kalau lebih masih di model PBL-nya. Kemudian ada lagi satu strategi yang lain selain kolaborasi dengan mahasiswa. Selain itu apa strategi tadi, kemudian pihak-pihak lain selain teman sebajawat, adakah yang akan ibu libatkan dalam meningkatkan atau memperbaiki kekurangan yang ada pada proses pembelajaran ini? Selain teman sebajawat, adakah pihak-pihak lain ajak kerjasama? Rencana saya juga melibatkan karena beliaunya kan sudah lebih mampu, maksudnya ilmunya kan lebih tinggi dari saya, bisa mengonsultasi saya juga, bisa memberi masukan saya, boleh menambahkan apa yang harus saya tingkatkan Bagus sekali ya. Jadi beberapa kekurangan tadi yang diperoleh yang ditemui, terus bagaimana usaha dari ini, saya apresiasi ya. Semoga nanti kedepannya pembelajaran lebih baik lagi. Untuk umpan balik atau pengembangan kedepannya dari kegiatan setelah pasca observasi ini, ya nanti apa yang akan kita lakukan sebagai usaha untuk pengembangan diri dari hasil refleksi pembelajaran, proses pembelajaran yang kita peroleh pada percakapan pasca observasi ini. rencananya yaitu tadi kolaborasi antara mahasiswa dan sekolah. Nantinya untuk yang pertama berarti melihat saya mengajarnya bagaimana di kelas, kemudian memberikan masukan dan informasi apa saja yang perlu saya tingkatkan untuk pembelajaran supaya lebih maksimal lagi. Pertama yang tadi masih kurang saya sampaikan itu bisa lebih ditingkatkan lagi. Baik, Iman, sepertinya cukup ya kegiatan pasca observasi, atau mungkin minimal ada yang mau ditanyakan lagi atau masih ada yang mengganjal? Mungkin tambahan aja Bu. Baru kepikiran ini tadi kan ada dua anak yang masih kesulitan. Mungkin saya tambahin nanti untuk di jam yang di luar pelajaran untuk tambahan pendampingan personal individu yang terkait itu perhitungan untuk melancarkan atau meningkatkan Bantu pendampingan anak usia ya bisa itu saja Bu Nikmah. Terima kasih banyak, semoga kedepannya bisa lebih baik meningkatkan proses pembelajaran ya, kita bisa melayani kebutuhan anak dengan berbaik hati. Semangat terus berkarya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pasca observasi supervisi akademik kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.